dikisahkan, Bu, Pak, ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini semangat sholat 5 waktu selalu di masjid. Biasanya sebelum adzan dia sudah berangkat ke masjid. Pernah sampai suatu kisah ketika waktu subuh, ya, di musim dingin, ya, di mana nggak ada lampu pada waktu itu, pemuda ini berangkat ke masjid sebelum adzan subuh. Nggak taunya pemuda ini jatuh ke lumpur. Jatuh ke lumpur, balik lagi ke rumah, ganti pakaian, berangkat lagi ke masjid. Setelah berangkat ke masjid, belum sampai masjid, jatuh lagi ke lumpur. Pakaiannya kotor kedua kalinya. Akhirnya pulang lagi ke rumah, ganti pakaian. Sampai 3 kali. Setelah ketiga kalinya berangkat ke masjid, keluar dari rumahnya, sudah ada orang tua bawa lampu. Kata orang tua tersebut, wahai anak, ayo sini kamu saya tuntun. Supaya nggak masuk lagi ke lumpur. Saya tuntun kamu supaya masuk ke masjid, bisa sampai ke masjid. Dituntun oleh orang tua itu, pemuda itu sambil bawa lampu. Karena gelap, pemuda itu jatuh ke lumpur karena nggak ada lampu. Sampai ke masjid, pemuda ini mau masuk ke masjid, orang tua ini pulang. Kata pemuda, wahai Pak tua, ayo masuk ke masjid, sholat subuh. Masa kamu ini yang ngajak nggak masuk ke masjid malah pulang? Kata orang tua tersebut, kamu aja yang sholat, saya nggak sholat. Loh, kamu ini aneh. Kamu yang nuntun saya dari rumah ke masjid, kok kamu nggak mau masuk masjid? Kata orang tua tersebut, saya ini setan. Saya ini setan yang menjelma manusia. Kaget ini pemuda. Mulai kapan setan nuntun orang ke masjid? Setan ini nuntun orang ke diskotik. Nuntun ke tempat prostitusi. Ini kok ada setan nuntun orang ke masjid? Kata pemuda tersebut. Kata setan tersebut, wahai pemuda, kamu jangan salah paham. Kamu tadi pertama kali jatuh ke lumpur, kamu tahu nggak? Saya yang dorong. Saya yang dorong kamu ke lumpur pertama kali dengan harapan kamu pulang ke rumah nggak jadi ke masjid. Dengan harapan kamu pulang nggak jadi berangkat ke masjid. Nggak taunya kamu pulang tetap semangat ganti pakaian berangkat ke masjid. Gara-gara kamu tetap semangat ganti pakaian berangkat ke masjid, seluruh dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Akhirnya saya nggak mau kalah juga. Saya dorong kamu 2 kalinya jatuh lagi ke lumpur. Dengan harapan kamu pulang ke rumah nggak jadi ke masjid. Gak taunya ketika pulang ke rumah kamu semangat ganti pakaian lagi berangkat ke masjid. Ketika kamu mau berangkat ke masjid kedua kalinya, seluruh dosa orang di rumahmu diampuni dosanya oleh Allah berkat semangatmu itu sebut. Makanya saya takut kalau saya dorong ketiga kalinya kamu ganti lagi pakaian berangkat ke masjid, jangan-jangan satu kampung dosanya diampuni gara-gara kamu. Makanya ketiga kalinya kamu nggak saya dorong ke lumpur, bahkan saya tuntun ke masjid. Kalau kamu jatuh lagi, bisa-bisa satu kampung diampuni dosanya gara-gara kamu ini. Jadi setan ini pinter. Cukup dia dan keluarganya yang diampuni, jangan sampai orang satu kampung diampuni. Jadi yang ketiga dituntun sama setan sampai ke masjid. Bayangkan ini. Ya. Sampai dituntun sama setan. Saking apa? Saking besarnya pahala sholat berjamaah di masjid, Pak. Makanya rugi kalau kita sholat sendiri. Makanya kata Nabi Muhammad tadi, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya seseorang jika dia tetangga dengan masjid. Kalau sudah tetangganya masjid, maka sholatnya wajib di masjid, kata Nabi Muhammad. Tidak boleh tidak. Kalau dia sholat sendiri di rumah, dianggap tidak sah sholatnya, tidak sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Ini kadang-kadang yang rumahnya jauh ke masjid, yang rumahnya seberang-seberang masjid, dengar adzan nggak ke masjid sama sekali. Nanti ke masjidnya kapan? Nanti kalau jenazahnya datang baru dibawa ke masjid. Kalau sudah meninggal disolatkan di masjid, tapi seumur hidupnya nggak pernah masuk masjid. Waliyadzubillah min dalik. Jangan. Sampai ada seorang sahabat, Abdullah ibni Ummu Maktum. Sahabat ini buta, Pak, Bu. Orangnya tua, nggak punya keluarga, Pak.
Kalau berangkat ke masjid itu pakai tongkat sendirian berangkatnya. Gak ada keluarganya, buta. Kadang-kadang kalau keluar dari rumah itu ada binatang buas. Kadang ada ular, kadang ada kalajengking. Setelah sholat di masjid, dia minta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ini orang tua, saya ini buta, gak punya keluarga. Saya kalau berangkat dari rumah ke masjid, kadang-kadang banyak binatang buas. Apakah udzur bagi saya ya Rasulullah jika saya sholat di rumah saja, nggak usah sholat di masjid? Kata Nabi Muhammad, udzur, silahkan kamu pulang. Kata Nabi Muhammad, silahkan kamu sholat sendiri. Ketika baru melangkah beberapa langkah, turun malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad. Dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad, wahai Abdullah, sini kamu. Ditanya oleh Nabi, apakah kamu mendengar adzan dari rumahmu? Kata Abdullah, dengar ya Rasulullah. Kalau kamu dengar berarti nggak ada udzur. Tetap kamu berangkat ke masjid. Walaupun kamu buta, walaupun kamu tua, nggak ada keluarganya, walaupun kamu keluar dari rumahmu, banyak binatang buas, tetap wajib ke masjid selama kamu dengar adzan. Bayangkan Pak Bu, ini sahabat yang sudah tua, buta, nggak ada keluarga yang nuntun, gara-gara dengar adzan, tetap disuruh ke masjid oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang muda-muda ini kadang-kadang sehat, bisa melihat, kadang-kadang gak jalan, naik motor, itu pun gak mau ke masjid kadang-kadang. Wal iyadzubillah min dalik. Hati-hati, jangan. Ya, kalau untuk laki-laki disunahkan untuk sholat di masjid. Kalau sahabat yang tua, yang buta aja diwajibkan, apalagi kita yang sehat. Rugi Pak. Rugi Bu kalau kita sholat sendiri. Ya apalagi laki-laki sholatnya nggak di masjid, rugi kalau bisa di masjid. Pahalanya besar. Datangkan rezeki. Orang sholat di masjid ini berjamaah mendatangkan rezeki yang banyak Pak. Jangan salah paham.